Perkenalkan, nama saya Ali. Umur 27 tahun, kehidupan penuh mistis dan canda tawa. Hari ini saya cuma ingin sharing, di mana setiap kali membuat cerita, saya selaku penulis selalu membuat judul yang aneh-aneh. Bahkan terkadang gak nyambung dari judul dengan isi cerita. Skill menulis saya memang di bawah rata-rata, bahkan bisa dibilang jelek bin ancur. Saya pribadi lebih senang menulis cerita nyata daripada fiksi. Bukan tanpa sebab, berhayal sambil menulis itu memiliki energi setingkat dewa. Saya yang masih rakyat jelata, masih belum sanggup bersaing dengan para dewa. Dan lagi, cerita saya tidak pernah begitu horor. Ia lebih tepatnya sedikit komedi. Bukannya saya melebih-lebihkan cerita, tapi kenyataannya, saya pribadi menganggap mereka lucu. Ambil hikmahnya. Kata itu sudah saya sering tulis di setiap cerita yang saya buat. Namun terkadang ada saja yang mengambil sisi negatifnya. Bahkan di bulan puasa ini saja, saya mempunyai satu cerita horor, konyol dan bisa dibilang sedikit mesum. Namun yang pasti, cerita ini pasti sering dialami orang lain pula. Ya, pelukan kuntilanak ABG. Porno gak tuh? Perkenalkan kembali, nama saya Ali. Nama yang dikenal di sekolahku, tapi nggak dikenal di desaku. Dan yang pasti nama ini kugunakan untuk pacar-pacarku. Yang playboy pasti mengerti. 29 April 2021. Hari di mana aku mendapatkan rezeki lebih. Hari di mana aku harus bekerja lebih ekstra dari biasanya. Aku bekerja di rumah orang tuaku hingga menjelang sahur. Tepatnya pukul 2 dini hari. Pagi itu sangat dingin. Hujan bercampur angin sedang. Niat hati ingin nginep saja di rumah orang tua. Tapi apa daya, aku sudah berjanji untuk pulang pada istriku. Jarak desaku dengan desa istri hanya melewati 6 desa. Ada kekhawatiran melanda pikiranku saat itu. Karena sekarang ini, lagi ramai-ramainya begal di daerahku. Tercatat sudah terjadi 3 pembegalan di daerahku. Pulang, tidak. Pulang, tidak. Pulang. Akhirnya kuputuskan pulang di tengah hujan, ditambahkan ketakutan akan begal tersebut. Tapi, baru saja sampai di perkuburan dekat desaku, saat itu ada yang aneh dengan motorku. Tarikannya terasa berat. Dengan spontan aku pun mengarahkan spion ke arah belakangku. Dan wow, gadis cantik bermuka datar dengan rambut tergerai sedang duduk di jok belakangku. Alhamdulillah, hatiku bersyukur kala itu karena bisa bertemu teman perjalanan sewaktu pulang. Ya, meskipun itu bukan manusia, setidaknya kalau ada begal, mereka pasti berpikir 2 kali jika berani membegalku. Batinku berkata demikian. Perjalanan pun kutempuh dengan pelan dan senam gembira. Dan tak terasa, ada sebuah tangan yang melingkar di perutku. Sebagai lelaki normal, dalam pikiranku berkecamuk. Ini cewek apa cowok ya? Kok nggak berasa benjolan di punggungku? Dalam perjalanan itu, entah kenapa kuping musangku menangkap sebuah kisah. Kisah seorang gadis yang masih ABG, yang dibunuh dan dijadikan tumbal pesugihan. Tar, ini kisah yang diceritain dia ya. Kalian gak usah gampang percaya, karena gue pribadi aja gak percaya. Tapi daripada sepi, ya jadi kita dengerin aja. Bang, aku dibunuh. Sewaktu itu aku pulang sekolah. Aku menaiki sebuah angkot menuju rumahku. Tapi sampai saat aku menjadi penumpang terakhir, supir itu membawaku ke sebuah kebun. Lalu aku dibunuh di sana. Hampir setengah jam perjalanan kutempuh bersamanya dalam guyuran hujan sedang. Dan akhirnya saya sampai di rumah istriku. Turun sini aja ya Neng. Abang udah punya anak bini. Biar jangan ada fitnah di antara kita. Dan ternyata sebagai kuntilanak ABG, dia sangat pengertian sekali.
Kala itu dia turun di pinggir jalan sebelum aku masuk ke gang rumahku. Lalu sesampainya di rumah, dengan basah kuyup aku segera menggedor pintu itu. Tak lama pintu itu pun terbuka. Terlihat istriku yang sedang mengusap-usap matanya. Biasanya kalau aku baru datang dari manapun, istriku selalu mencium punggung tanganku. Namun jangan hari ini. Aku melangkah mundur. Aku meminta istriku untuk membuka pintu belakang saja. Istriku yang taat dengan segera membuka pintu belakang. Istriku kusuruh memasukkan sepeda motor ke dalam rumah, sedangkan aku menyelonong ke kamar mandi. Dengan segera aku pun membuka bajuku, dan firasatku benar. Masih ada bekas aroma melati yang menempel di baju basahku. Selamat. Kalau sampai bini gue tahu, mak lampir bakalan hidup lagi dah.